Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat spektakuler yang berbahagia, mari kita kembali untuk mengkaji kitab Al-Hikam yang ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dan pada kesempatan hari ini kita sudah sampai kepada pembahasan yang ke-18, di mana beliau mengatakan, "Faman ra'al kauna walam yashhadhu fihi au indahu au qablahu au ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwari wa hujibat anhu sumusul ma'arifi bisahabil athari." Sesiapa yang melihat wujud alam raya tetapi tidak melihat yang maha benar, maka sesungguhnya dia belum mendapatkan cahaya, dan awan-awan jejak wujudnya masih menghijabnya, menghalanginya untuk melihat matahari pengetahuan tentang hakikat ketuhanan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat spektakuler yang berbahagia, pada prinsipnya ketika kita membahas tentang Al-Hikam ini, sebagaimana pembahasan sebelumnya, kita akan melihat dari dua perspektif, yaitu perspektif umum dan khusus. Kita mulai dari perspektif umumnya. Semua orang memiliki indera, tapi bukan indera manusia, nama manusia, tapi indera yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mata, hidung, telinga, dan lain sebagainya. Tentu saja bisa melihat kenyataan-kenyataan yang bendawi yang ada dalam alam raya ini. Matahari, bulan, bintang-bintang, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan mineral. Kenyataan bendawi hari ini bertambah banyak dengan hadirnya teknologi bernama internet. Semua wujud-wujud fisik termasuk FB, Instagram, WA, Fed, YouTube, Twitter, TikTok, dan semuanya itu bisa diindra oleh siapapun. Tetapi sebagaimana telah dikatakan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam pembahasan sebelumnya, semua kenyataan fisik itu gelap, tidak bisa dipahami, dan membingungkan karena kita belum menemukan polanya. Hanya cahaya kebenaran yang bisa membuat kenyataan-kenyataan yang bersinar dan bisa dipahami. Bagi seorang ilmuwan, cahaya itu biasanya terjadi pada saat dia mengalami aha moment, saat-saat di mana dia merasa plong karena tiba-tiba sesuatu yang semua gelap menjadi terang, karena dia telah menemukan pola atau teori di baliknya. Sahabat spektakuler yang berbahagia, jika seseorang melihat semua kenyataan bendawi itu tetapi tidak melihat cahaya kebenaran, berarti dia masih dalam kondisi kegelapan, sehingga tak melihat cahaya di dalamnya.
Dia belum menemukan pengertian dan pemahaman. Dia masih terhijab. Jika kita melihat alam raya atau kauniyahnya Allah, tetapi tidak melihat cahaya Allah di dalamnya, berarti kita memang belum mendapatkan cahaya pengertiannya darinya. Kita masih diselimuti oleh kabut kegelapan. Kita masih terhalang oleh yang tampak di mata, sehingga belum bisa melihat inti atau hakikat gaib yang ada di balik yang tampak itu. Sebab yang maha benar memang sekaligus juga maha gaib. Tetapi yang maha gaib meninggalkan jejak-jejaknya dalam alam raya ini. Bagaimana caranya bagi orang-orang yang mendapatkan cahaya pengertian, dia bisa menemukan yang gaib itu melalui jejak-jejak alam rayanya. Kenapa? Karena dia mampu mengindra dengan hati dan pikirannya, dan dengan akal jernih kemudian ditaklukkan oleh iman. Manakala ia tidak bisa melihatnya, maknanya dia masih terpenjara oleh jejak Tuhan, terpukau dengan jejak-jejak itu, sehingga ia lupa dia dan tak mampu menemukan Tuhan di dalamnya. Kenapa? Karena masih terhijab. Sahabat spektakuler yang berbahagia, jejak Tuhan di alam fisik ini memang indah. Keindahan ini bisa menghijab, menghalangi seorang sehingga ia bisa melihat hakikat yang ada di balik keindahan itu. Orang yang beriman adalah orang yang beriman akan sesuatu yang gaib. Dia percaya terhadap hal yang gaib, sesuatu yang tidak tercerap oleh indera-indera badan kita. Sebaliknya, orang kafir ialah dia terpenjara pada yang tampak saja, pada suatu yang material, sehingga mengingkari hal-hal yang ada di balik yang nampak. Sahabat spektakuler yang berbahagia, mari kita lihat kemudian dari perspektif khusus. Syekh Ibnu Athaillah dalam kata pamungkas ini membuat suatu pengembaraan yang sangat indah tentang kebenaran Allah atau Tuhan, atau bahkan mengenai Tuhan itu sendiri. Kebenaran Allah al-haq, al-hakikah, atau Tuhan itu sendiri ada dalam segala sesuatu, ada pada segala sesuatu, ada sebelum sesuatu, dan ada setelah sesuatu. Dia ada di dalam segala sesuatu sebagai sebuah esensi atau fih. Dia ada pada segala sesuatu sebagai sebuah proses indah. Dia juga sebab dari segala sesuatu qablah, dan dia juga akibat dari segala sesuatu ba'dah. Dengan kata lain, dia meliputi segala sesuatu dari segala sudut. Dia adalah yang tampak tetapi sekaligus tersembunyi. Dia tampak dalam ketersembunyiannya, dia tersembunyi dalam kenampakannya. Ini bahasanya sangat dalam, sahabat spektakuler. Mana ungkapan Ibnu Athaillah ini memang memuat sebuah misteri yang mengandung sebanyak kemungkinan makna. Fih, indah, qablah, ba'dah. Tuhan itu ada dalam sesuatu, pada sesuatu, sebelum sesuatu, dan sesudah sesuatu. Ini bagi kita yang merupakan ungkapan mistis sekaligus puitis, tak bisa dipahami dengan pengertian lahiriah saja. Sahabat spektakuler yang berbahagia, Syekh Ibnu Ajibah mengartikan ungkapan ini dengan mengutip ungkapan sebagian orang-orang yang telah mencapai pengertian atau arifin. Kata sebagian orang arif, orang yang pada umumnya melihat alam bendawi, alam fisik, dan setelah itu sesudah memulai tahap refleksi dan perenungan, barulah ia melihat mukawwin atau Tuhan yang mengadakan sesuatu itu. Sementara orang-orang arifin, mereka tak melalui tahap yang gradual seperti itu, sebab mereka itu melihat kecuali Tuhan itu sendiri.
sebab mereka tidak melihat kecuali Tuhan itu sendiri. Dia tidak melihat wujud fisik, dia langsung melihat yang gaib. Dengan kata lain, orang-orang yang telah mencapai tahap makrifat, ia akan melihat jejak-jejak Tuhan di alam raya. Sebab jejak-jejak itu hanya sesuatu yang semu saja. Yang melihat tuh hanya Tuhan. Kemanapun dia memalingkan muka, di sana dia hanya melihat Tuhan. Mereka melihat Tuhan di dalam, pada sebelum dan pada sudah segala sesuatu. Orang semacam ini adalah orang yang bisa disebut sebagai orang yang rohani, orang spiritualitas, orang esoteris, seorang yang arif dan orang yang tahu hakikat segala sesuatu. Kita tahu ini bukan tahap yang bisa dicapai oleh semua orang, tetapi minimal kita tahu bahwa ada tahap semacam ini dan kita pelan-pelan melalui kesabaran berusaha mencapai. Orang yang telah mencapai tahap semacam ini bisa kita sebut sebagai wali atau kekasih Allah Subhanahu wa taala. Seluruh ucapannya adalah kebijaksanaan, seluruh tindakannya adalah gerak-gerik Tuhan. Sahabat spektakuler yang berbahagia. Nah, apabila kita sudah mengetahui dari dua perspektif ini, mari kita lihat apa isi pelajaran dari apa yang diungkapkan oleh Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikamnya, bahwa jika kita belum bisa memahami sesuatu yang ada di sekitar kita, itu artinya cahaya ketuhanan belum datang. Kita itu masih terhijab, telekung yang menutup mata batin kita belum tersingkap. Maknanya kita masih harus terus berusaha agar mata batin kita semakin tajam. Kita harus membersihkannya sehingga kita sampai pada sesuatu titik ketika cahaya dari Tuhan itu datang, lalu kita mencapai pemahaman. Tetapi jangan berhenti berusaha untuk meraih pemahaman, meraih cahaya, dan meraih pengertian atau mencapai pengertian. Sahabat spektakuler yang berbahagia, inilah ungkapan Ibnu Athaillah yang sangat luar biasa, yang patut menjadi renungan sahabat spektakuler. Semoga ini menjadi pelajaran berharga dan bisa menuntun kita menuju terbukanya, tersikapnya Tuhan untuk semakin kedekatan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman adalah orang yang beriman akan sesuatu yang gaib, sesuatu yang tercerap oleh indera-indera badan kita. Baik, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.